kelas pesantren. Ya, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersumber kembali di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dan di sebelah saya sudah ada atau sudah datang membersamai kita Ustadz yang mengasuh acara ini. Ya sudah 3 tahun lebih bersama pemirsa semua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di website dan Fatwa, juga melalui telepon. Nah, dulu telepon cuma 1 line. Nah, sekarang ada 1 lagi. Ya, saya ulang ya, beritahu telepon yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal tentang waris ya. Jangan salah, waris dan hibah dan seputar itu deh ya. Jadi di 021 212 32 333. Nah itu. Terus kemudian yang kedua di nomor WhatsApp 0821 7000 6087. Nah itu dia, agak menghayal sedikit. Maklum masih muda. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV, kami mengajak satu lagi yang memberitahukan bahwa kami mengajak untuk teman-teman semua untuk yang ingin tahu dakwah Islam bersama Fatwa TV. Nah ini nih, di layar sudah ada nomor rekeningnya. Silakan ditengok. Sudah? Nah, itu dia. 777 184 1842. Di save ya nomornya ya. Iya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, tidak berpanjang lebar. Sekarang kita menyapa Ustadz yang mengasuh ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar antum? Sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Sehat itu mahal Ustadz ya. Alhamdulillah. Sehat itu penting dan mahal. Sehat itu penting, mahal. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada antum yang setia menemani kami kru Fatwa TV datang ke studio dan memberikan keceriaan banyak pada hari Senin. Iya betul pemirsa. Kalau datang Ustadz Nizar tuh hari kita di studio tuh sumringah gitu ya. Begitu barakallahu fikum. Dan alhamdulillah Ustadz, kami ingin mendapatkan fadilah Ustadz untuk pada setiap pertemuan di opening atau pembukaan Mukadimah live interaktif, kami ingin mendapatkan nasihat atau peringatan untuk kami semua Ustadz. Tafadhol Ustadz untuk waktunya. Ya, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bicara tentang tadi nikmat dari jamaah, Rasulullah SAW mengatakan ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat di mana manusia ini banyak tertipu di dalamnya, banyak menyia-nyiakan ya, tidak memanfaatkan dengan baik. Apa itu? Sehat dan waktunya. Sehat ini kata Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti di tafsirnya Adwa'ul Bayan, ini takmilah ya, yang dilanjutkan oleh muridnya Syekh Muhammad Atiyah. Dia mengatakan ketika menjelaskan ayat wal asri ya, demi waktu, innal insana lafi khusr, manusia ini rugi. Kata rugi itu dipakai untuk dagang katanya. Oh iya betul. Kata rugi itu dipakai untuk dagang. Tapi di sini Allah bilang wal asri, demi umur. Artinya apa? Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan umur manusia ini kayak modal usaha. Ya, umur ini kayak modal usaha. Kita dikasih modal untuk apa? Untuk terjun ke dunia pasar.
Nah, berarti kan di sini ada umur, kemudian ada kesehatan. Ya. Umur ini modal, kesehatan ini modal. Untuk apa? Terjun dalam dunia usaha. Nah, di sini Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Mayoritas manusia ini rugi semuanya. Mayoritas manusia ini rugi. Artinya apa? Dikasih modal, tapi nanti barang nggak ada, duitnya nggak ada, habis semua. Iya. Maksudnya apa ini? Waktu hilang, habis, tapi nggak ada keuntungan, nggak ada amal solehnya, nggak ada pahala yang dikumpulkan. Kesehatannya sudah habis masanya, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan dari kesehatan itu. Amal kagak ada, pahalanya nggak ada, umur sudah habis, mau habis, umur sudah habis ya, kesehatan sudah tidak ada. Kenapa? Karena kita kalah sama setan. Setannya menang. Kita dijebak sama setan. Namanya jebakan setan. Ya kan? Kita sudah kena jebakan setan. Apa itu jebakan setan itu? Jaring setan. Jebakan setan itu dua. Satu bego, bahlul, bodoh ya. Dan ini bodoh dengan apa? Bodoh dengan agama kita. Nggak paham kita dengan agama kita. Akhirnya ibadahnya banyak yang salah, banyak bid'ah, banyak syirik. Karena kita ini jahil, nggak ngerti. Iya kan? Jadi akhirnya yang syirik dianggap iman, tauhid. Yang bid'ah dianggap ibadah mulia. Yang kedua, jebakan kedua adalah jebakan hawa nafsu. Apa hawa nafsu ini? Fulus, duit, lawan jenis, apa lagi? Jabatan. Ya kan? Dan gemerlapnya dunia yang lain. Ya, rumah, Harta, kendaraan, dan sebagainya, itu dijebak di situ. Hawa nafsu ini. Akhirnya apa? Bangun tidur, terus tidur lagi. Semuanya untuk apa? Kata orang, sesuap nasi segenggam berlian. Ini pinter deh. Pinter yang bikin pepatah memang. Kenapa? Karena sudah kena jebakan setan. Harusnya apa? Harusnya kita berilmu dan kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah. Sehingga ibadahnya pas, umurnya dipakai manfaat untuk ilmu, umurnya dipakai untuk ketaatan, kesehatannya untuk belajar, untuk mengenal yang hak, kesehatannya untuk ketaatan. Sehingga selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari hawa nafsu, maksiat. Sehingga kalau dia itu bekerja, maka nikmatnya dipakai untuk ketaatan. Harta yang dia peroleh untuk ketaatan. Semua yang dia miliki dunia untuk ketaatan. Sehingga nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita mendapatkan nikmat yang ini. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihatnya kepada kita semua. Saya pribadi, teman-teman juga pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan acara ini, semoga bisa paham ya apa yang sudah diperingatkan ya. Hati-hati dengan jebakan setan. Itu harta tata wanita, gitu begitu Ustaz ya. Harta tata wanita. Tata tuh kalau bahasa Arab tuh di bawah ya Ustaz, benar. Intinya apa namanya? Umur sama sehat tadi. Umur sama sehat. Ya. Umur sehat beriman. Nah, setan kita dijebak di umur dan sehat itu. Mumpung sehat, manfaatkan waktu sehatmu. Ya kan, enjoy your life. Manfaatkan hidupmu. Untuk apa? Untuk syahwat. Nggak ngerti agama. Nah, ini yang bahaya. Bahaya. Bahaya.
work play hard ya, mati-matian habis-habisan kalau mati main. Barakallahu fikum Ustaz ya, seperti itu, hati-hati ya pemirsa ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah kepada Allah dari Allah. Semoga bisa menjalankan yang bermanfaat aja ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat aja. Ilmu tuh banyak, digeser-geser terus. Sekarang tuh banyak, tapi yang penting sedikit. Umur terbatas. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kita sepertinya bisa masuk dari pertanyaan pertama. Saat ini datang dari hamba Allah di Kota Padang. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Nizar, izin bertanya. Soal harta gonok gini. Waduh, ini Ustaz. 15 tahun yang lalu saya sama kakak beli rumah seharga 90 juta untuk ditempati ibu. Dari saya 45, dari kakak ipar saya 40, dari ibu saya 5 juta. Setelah ibu saya meninggal, rumah itu menjadi milik siapa? Tanda tanya. Hak waris? Tanda tanya. Tapi ada uang kakak ipar saya di sana. Kalau kakak saya mau mengganti uang saya pada saat itu senilai 45 juta dan uang 5 juta untuk ibu saya dan saya ridho, apakah itu diperbolehkan? Tanda tanya. Atau harus bagaimana ya Ustaz? Mengingat ada satu saudara saya juga yang tidak mampu. Dan di rumah itu, walaupun sedikit nominalnya, tapi tetap ada uang ibu saya. Lantas menurut aturan Allah itu bagaimana ya Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan ke kita. Ibu, ini bukan gono gini nggak begini konteksnya. Ini beda jauh dengan yang dimaksud dengan gono gini. Tapi yang Anda tanyakan ini adalah kepemilikan. Ya, sebetulnya rumah ini milik siapa? Kan gitu kan? Jawabannya adalah rumah ini jadi milik bertiga tadi itu. Ada milik Anda yang penanya, kemudian ipar Anda, ibu Anda. Nah, jadi rumah ini milik bertiga. Berapa kepemilikannya? Ya Anda hitung aja pakai rumus matematika. Ini ilmu matematika sebetulnya. 45 itu setara berapa persen? 40 setara berapa persen? Yang ini setara berapa persen? Ya mungkin yang ini 55%, ya yang ini 40%, yang ini 5%. Iya, ya kalau hitungan kasar saya ya, wallahu alam ya. Jadi Anda 55%, ipar Anda 40%, mama Anda 5%, karena 5 juta. Ya kan dari 90. Nah, jadi hitungnya akhirnya hitung prosentase, gitu kan. Jadi hitung prosentase. Itu kepemilikannya. Nah, sekarang ini mama Anda wafat, orang tua Anda wafat. Berarti yang warisan yang mana? Yang warisan yang 5%, yang 5 juta itu. Oh alah. Ya, karena itu milik ibu Anda. Jadi sekarang kalau dijual laku 200 juta umpama sekarang di daerah ya, ini 200 juta, berarti yang punya ibu Anda berapa? Yang 5%. Ini kan hitungan 5% ini hitungan ya apa namanya, kira-kira aja ya, nanti Anda hitung lagi lah. Iya. Gitu lah. 5%. Jadi 200 juta dari 5% berapa? 10 juta. Ya itulah. Ya itulah uang warisannya. Masya Allah. Sisanya ya bukan. Sisanya milik yang lain yang tadi itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya solusinya, seperti itu. Kemudian kita bisa masuk dari pertanyaan berikutnya di telepon. Ya, mari kita jawab. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo. Ya, Umu Yodi di Pekanbaru. Silakan disampaikan pertanyaannya, Bu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya, silakan. Begini Ustaz, kami 5 bersaudara.
3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Berapa? 3 orang, Qadarullah, 3 Sebentar. orang perempuan, 3 orang anak perempuan, 2 terus orang anak laki-laki. 1 anak laki. Dua Terus- orang laki-laki. Oh, 2 anak laki. Terus, Perempuan kami yang paling tua tahun lalu meninggal dunia. oke. Ayah dan ibu kami sudah meninggal, sudah lama. Bagaimana cara pembagian warisnya, Ustadz? Karena adik-adik anak dan kakak anak yang lain itu sudah memakai barang-barang peninggalan dari rahimahullah secara semena-mena. Terus barang-barang seperti baju, jam tangan, kendaraan, itu bagaimana cara membaginya, Ustadz? Apa juga termasuk barang waris seperti baju, perabotan, terus jam tangan dan perhiasan. Apakah itu juga dibagi nanti saat kita bagi waris? Ya. Ya, Terima kasih Umu Yodi sudah telepon. terima kasih Umu Yodi. Ya. Itu aja pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Jazakallah. Afan wa iyak. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih pertanyaan Umu Yodi yang membacakan dari member WhatsApp ya. Ya. Jawaban pertama berkaitan dengan mana yang dinilai sebagai harta waris. Tentu namanya harta itu kan ada kima, ada nilai. Ya kan? Ada nilai. Sekarang kalau baju, apa ada nilainya ya baju? Ya, mungkin kalau bajunya orang-orang yang menengah ke atas udah brandednya itu ya. Ya mungkin. Tapi kalau umumnya orang masyarakat baju ya sudah no nilai nih, nggak ada nilainya lah ya. Dan nggak ada nilainya. Ya sudah, itu tidak dikatakan sebagai harta. Sekarang jam tangan ada nilainya? Oh ada, walaupun laku 500.000 umpama. Ya kan, atau zaman yang kuno-kuno mungkin ya, ada nilainya lah. Jam ada nilainya. Kemudian apalagi yang disebutkan? Mobil pasti karena ada nilainya. Emas, perhiasan. Emas, ya kemudian pasti ada nilainya. Berarti ini harta. Oh iya, ini harta karena ini ada nilainya semua ini. Berarti ini warisan. Oh iya, ini warisan ini. Ya, ini dihitung waris semua. Oke, sekarang ahli warisnya tadi ada 5, ya kan? Ahli warisnya tadi ada 5 orang. 3 anak perempuan, 2 anak laki. Cuman anak perempuan yang pertama sudah wafat di 2023. Tapi orang tuanya sudah wafat udah lama. Berarti ya yang wafat ini ya tetap aja dapat warisan. Ya. Dia tetap dapat warisan. Karena kan meninggalnya baru. Dia tetap dapat warisan. Jadi ahli warisnya 5. Tetap 3 perempuan, laki 2. Laki masing-masing dapat 2 bagian. Berarti kalau ada 2 laki, berarti ada berapa bagian? Kali 2. Berarti ada 4 bagian. Perempuan 3, masing-masing 1 bagian. Berarti kan ada 3. Berarti ada 4 ditambah 3, 7 bagian. Nah, total harta yang ada termasuk barang-barang tadi itu bisa Anda jual-jual aja. Yang beli siapa ya terserah, mau yang beli keluarga sendiri, yang beli orang lain kan nggak ada masalah. Ya, dijual-jual semua, tanah, rumah, jual umpama simpel gitu. Nah, semua itu dibagi berapa? Dibagi 7. Anda bagi 7 aja. Ya, Anda bagi 7 sudah. Yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Udah kelar gitu aja. Begitu ya. Wallahu a'lam. Iya, Umu Yodi, semoga bisa paham ya Bu ya. Tadi tinggal dibagi 7, laki-laki dapat 2 bagian atau masing-masing 2 ya, satu. Kemudian perempuan dapat 1, 3 ya. Barakallahu fikum Ibu. Yang meninggal tadi juga sudah dapat karena baru meninggalnya setelah ayah dan ibu meninggal. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari
Apakah ada telepon teman-teman? Lanjut ya. Pertanyaan berikut datang dari Ibu Dani di Jakarta. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizam, saya mau bertanya. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan satu buah rumah atas nama istri. Dulu istrinya bekerja, tapi sekarang sudah berhenti. Memiliki anak 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Dulu istrinya bekerja, sekarang sudah berhenti. Memiliki anak 3 orang, 1 laki dan 2 perempuan. Bagaimana cara pembagian warisannya Ustadz? Waktu suami masih hidup, rumah ini sudah ditawarkan untuk dijual karena ingin membagi anak-anaknya masing-masing 1 buah rumah. Sisanya membeli rumah untuk ditinggal bersama istri. Nah, itu. Wasiat ini apa perlu dijalankan Ustadz? Nah, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Apakah wasiat yang dikatakan tadi itu perlu direalisasikan? Itu bukan wasiat. Masa setiap keinginan orang dianggap wasiat? Lala kacau semua. Setiap orang punya keinginan, oh wasiat nih. Punya keinginan, wasiat nih. Ya, wasiat itu bukan keinginan. Ya, wasiat itu kan pesan seseorang semasa hidup untuk dilaksanakan setelah dia wafat. Nah, kalau keinginan kan ada orang, saya kepengen ini, ya, saya pengen ini, terus dia wafat. Apa itu dianggap wasiat? Ya tidaklah. Ya. Jadi itu tidak dikatakan sebagai apa? Wasiat. Ya. Itu keinginan. Lalu statusnya apa? Keinginan biasa. Itu keinginan aja. Terus orangnya wafat, ya sudah kelar. Ya. Selesai. Ya, selesai. Jawaban kedua, anggap wasiat. Sudah, oke, saya nurut deh wasiat. Mau ngotot, ya udah wasiat, saya ikut Anda wasiat deh, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dilaksanakan. Karena? Waduh, ya sama aja Ustaz. Nggak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena wasiatnya kepada ahli waris. Oh iya. Ya kan, la wasiyata li waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Nggak boleh juga ujung-ujungnya. Ya. Terus gimana dong Ustaz? Nah, nggak gimana-gimana. Berarti sekarang apa? Dikembalikan perhitungannya kepada perhitungan Al-Quran. Tadi ada cerita ibu saya pernah bekerja terus berhenti. Ya apa hubungannya sama hitungan waris gitu loh. Ya itu hubungannya kan orang ini selalu bikin kaduk-kaduk gitu orang. Kaduk-kaduk itu apa sih? Kaduk-kaduk ngepas-ngepasin. Cocok-cocokin. Cocokologi. Iya, akhirnya memberikan kesan bahwa selalu prinsip harta bersama. Seolah-olah qabiltu nikaha wa tazwijaha itu kepemilikan saham gitu ya bagi sang istri. Bagi 2. Iya. Jadi kasihan ya laki ini. Dia yang kerja mati-matian, si istri tinggal nerima tok. Bukan nerima nafkah, tapi apa? Kepemilikan. Jadi kalau saya terima nikahnya, mas kawinnya fulan, saya terima nikahnya fulan dengan mas kawin sekian, berarti hartamu separuh milik saya, gitu kata istrinya kan gitu. Ya, itu aturan dari mana? Itu kan ya, kayak apa? Supir angkot yang kerja capek-capek, tiba-tiba nyampe di terminal dipalak-palakin gitu. Ya, nggak boleh. Ya, tidak dibenarkan yang seperti ini. Yang bicara di dalam Islam itu pemirsa Fatwa TV dan mendengar radio semuanya. Apa itu? Kepemilikan. Ya, yang bicara itu apa? Kepemilikan. Ya. Nah, yang punya rumah ini siapa? Yang beli rumah siapa? Nah, kan gitu kan. Oh, yang beli sih suami 100%. Ya udah milik suami. Kenapa? Terus pada angkat tangan saya ikut kan tidak bisa. Ya. Oh, istrinya ikut ngeluarin duit enggak
Enggak sih, cuman ikut bersih-bersih aja. Lu kan lucu karena ikut jadi istri kan gitu. Enggak lah. Ya. Jadi yang punya rumah siapa? Kalau yang punya rumah itu adalah suami atau ayah kalian, ya berarti rumah 100% milik ayah. Nah sekarang si ayah sudah wafat, berarti hitunglah dengan perhitungan waris. Ya, istrinya dapat 1/8, sisanya buat anak-anak, yang laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Istri 1/8, itu dia poinnya. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari cek hamba Allah di Banyumas. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz Nizar, mau bertanya, bolehkah membagi harta waris sebelum harta tersebut dijual? Tanda tanya. Syukuran Ustaz dan atas jawabannya gitu. Bolehkah membagi harta waris tapi nggak pakai dijual? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih dari penanya di mana? Banyumas. Banyumas. Ya, banyunya, airnya jadi emas. Semoga gitu ya. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Boleh aja, nggak ada yang larang. Punya tanah. Orang Sumatera punya tanah 10 hektar, 20 hektar. Kalau Sumatera, Kalimantan kan gede-gede jemaah. Nggak mau dijual, mau dibagi tanah, ya udah potong-potong aja nanti sesuai dengan pembagian yang Allah tentukan di dalam Al-Quran. Oh sekian, fulan dapat sekian, oh ya sudah potong tanahnya sesuai dengan bagian dia sekian. Oh di Banyumas dia juga punya kebun besar, ya. Oh boleh, gimana baginya? Hitung secara syariat sesuai Al-Quran. Setelah itu tinggal Anda potong-potong aja tanahnya. Cuman masalahnya, saya pernah dapat kasus di Jakarta sini. Rumahnya nggak sampai 100 meter. Ngotot mereka minta dibagi, nggak mau dijual. Saya senyum, tapi saya nggak tertawa. Saya cuma senyum aja. Wah ribut mereka, 6 bulan berantem. Udah sini, saya ambil kertas, saya hitung secara syariat dulu. Habis itu rumahnya yang nggak sampai 100 meter itu tak bagi. Sesuai ketentuan deh. Jadi satu orang dapat 20-an meter, yang ini 10-an meter, yang ini 30 meter. Umpama. Nih, bagian. Jadi berantem berbulan-bulan, akhirnya ngeliat pada celingak saling ngeliat, Ustaz gimana caranya? Loh kan Anda bilang nggak mau dibagi, nggak mau dijual. Ya udah ini silakan nikmatin itu 10 meter, 20 meter ya nikmatin dah. Oh, makanya Mas, kalau nggak punya ilmunya nanya, ngapain berantem? Malu sendiri satu sama lain. Jadi secara hukum boleh, tapi kan nggak semuanya bisa. Loh, kalau rumahnya kecil, tanahnya kecil, ahli warisnya banyak, dapat kandang ayam Anda. Nggak apa-apa Ustaz, saya mau miara ayam. Ya silakan, silakan. Jadi intinya, kalau memang bisa dibagi dengan cara dipotong lahannya karena memang kebun besar, silakan. Silakan, tanahnya besar, silakan, nggak apa-apa. Ya sayang dipotong-potong, apa sayang dijual semua dipotong aja, silakan. Tapi kalau lahannya kecil, Anda mau potong lah dapat kandang ayam. Nah kita harus menyesuaikan diri, nggak usah pakai ngotot berantem gitu ya. Dilihat secara ilmunya. Ya, secara ilmu. Yang kedua sisi manfaat, kemanfaatannya. Apa iya dapat manfaat dengan ukuran kecil Anda? Ujung-ujungnya buat apa? Nggak manfaat mubadir sia dikeletakin. Kan mending dijual dapat uangnya bisa dipakai untuk yang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Ya emosi tinggi Ustaz ya. Kalau udah kayak gitu, Ya. ego ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Abdullah di Afan. Apa ada telepon? Lanjut ya.
dari Abdullah di Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum Ustaz Izar, adik saya meninggal 2022. Oke, 2022. Ya. Sebelum warisan ayah yang meninggal tahun 2017 lebih dulu dibagi. Ayah wafat. Sebelum warisan ayah yang meninggal tahun 2017 lebih dulu dibagi. Oke. Harta warisan terdiri dari 1 unit rumah dan 1 kebun. Saat ini hasil kebun ini dibagi tiap bulan. Adik saya meninggalkan 1 orang istri, dalam kurung kini telah menikah lagi, kurung tutup, dan memiliki 1 orang anak perempuan. Kemudian pertanyaannya, apakah mantan adik istri saya mendapatkan bagian dari bagian adik saya bila rumah ayah saya dijual? Tanda tanya. Serta mendapatkan bagian hasil kebun setiap bulannya? Tanda tanya. Terima kasih Ustadz. Bingung saya ngelihatnya ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi seorang ayah wafat 2017. Kemudian punya anak, anaknya wafat 2022. Lalu sang anak ini punya istri. Kemudian punya anak juga. Ya kan? Lalu sang istri ini nikah lagi. Ya kan, sang istri nikah lagi. Pertanyaannya, apakah mereka ini tetap dapat warisan dari ini? Ya kan? Iya. Jawabannya, pertama, ini anak yang wafat 2002 ini, dia dapat waris. Ya kan? Dia dapat warisan dari siapa? Dari bapaknya. Bapaknya ngasih warisan ke sini, kan gitu kan? Jadi warisan, dia dapat warisan dari bapaknya. Lalu sang anak ini punya istri, maka warisannya dia juga jadi warisan lagi kepada siapa? Kepada istri dan anaknya. Ya. Istri dan anaknya ini dapat warisan, dapatlah. Ya kan, nikah wallahu alam, ini pandangan saya. Nikah ini kan setelah itu, terjadinya setelah itu. Adapun setelah ini kan di posisi itu kan ini tetap istrinya dia di saat wafat. Ya kan? Setia menunggu. Iya, ini setelah itu kan sampai wafat. Jadi ini nggak perlu dilihat lagi. Nah, jadi tetap dapat warisan, tetaplah dia dapat warisan. Anaknya juga, ya iyalah namanya anaknya. Iya. Ya, dia seterusnya anaknya. Ya, wallahu a'lam. Iya, itu dia tuh kadang-kadang begitu ya Ustaz ya. Begitu udah menikah lagi, kirain putus ya. Padahal istri itu menemani waktu merawat sakit ya, bisa jadi Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya kepada Bapak Abdullah tadi. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Yasir Hussein Atsigah di Lombok. Iya, Atsigah. Atsigah. Oke, Atsigah. Di Lombok begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz. Pemerintah kami punya aturan pasal 185 KHI. Wah, repot ini. Pasal berapa? Terus. Sedangkan pendapat lainnya bahwa cucu yang bapaknya meninggal sebelum neneknya tidak mendapatkan warisan dari neneknya dan tidak wajib diberikan pemberian dari warisan neneknya. Titik. Dan bila nenek tersebut meninggal tanpa membuat wasiat untuk cucu, wasiat wajibah juga tidak benar diberlakukan. Titik. Dengan pasal 185 KHI, bila cucu diadvokasi dapat menimbulkan kericuhan, keretakan, kekalahan bagi pihak-pihak beda pendapat. Titik. Dalam komunitas Salafi, haruskah diajukan ke hakim? Terima kasih Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih kepada saudara Yasir Athiqah. Sepertinya
ngerti seorang hukum negara. Jawaban ini bukan jawaban bagaimana pandangan komunitas salafi. Ini bukan jawaban komunitas salafi, Allah yahdik. Ini Allah ibarik fik. Ini bukan jawaban komunitas salafi. Ini adalah jawaban Al-Quran dan hadis. Oke. Alfa, bagaimana nanti jawaban komunitas salafi? Nanti Anda akan nanya di tempat yang lain. Bagaimana jawaban komunitas Muhammadiyah? Nanti bagaimana jawaban komunitas NU? Nanti bagaimana jawaban komunitas Persis? Apa ini? Apa ini? Anda bikin apa ini? Anda kemanakan umat ini? Ya kan? Kita mau kemanakan ini umat? Tapi bagaimanakah jawaban yang benar menurut Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW? Ini. Siapapun dia yang jawab. Ya kan? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah di sisi Allah Islam. Apa itu Islam? Apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Apa yang Rasul SAW ajarkan kepada para sahabat. Apa yang jawaban yang benar menurut Al-Quran. Jawaban yang benar menurut hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana penjelasan para ulama kita dalam konteks fikih, para ulama fikih semuanya. Ini jawaban yang ditanyakan. Ya. Jadi hindari kata-kata yang seperti itu. Tidak pas untuk didengar. Gitu kan ya. Oke. Yang Anda tanyakan ini adalah kasus warisan cucu. Saya menjelaskan dalam konteks syariat Islam. Ya, bukan konteks pandangan salafi, tidak. Ini pandangan syariat Islam. Oke ya. Saya ambil contoh seorang ayah wafat. Mungkin Anda bisa lihat di layar. Seorang ayah wafat. Oke. Sang ayah ini punya anak. Oke. Punya anak laki dan punya anak perempuan. Anak laki. Sang ayah wafat 2020 umpamanya. Sang anak wafat 2019. Ya. Oke. Ini hidup. Sang anak ini punya anak lagi. Dia punya anak lagi, laki, perempuan. Ya kan? Yeah. Berarti jatuhnya dia ini apa? Jatuhnya cucu. Kan gitu. Ini barisan cucu. Sedangkan ini barisan apa? Nah. Anak. Oke. Nah, enak ya. Nah, sekarang ayah ini wafat, mau dibagi nih warisannya 1 triliun. Masya Allah. Yang ngarang Mas Pongki, iya. Biar senang dilihat aja. Iya. Ya kan? Oke, sekarang apakah anak laki-laki yang wafat 2019 ini dapat warisan dari ayahnya? Jawabannya apa? Tidak dapat. Apa alasannya? Alasannya dia wafat lebih dulu. Ya, alasan wafat lebih dulu. Oke. Terus bagaimana dengan cucunya? Nah, si cucu ini dapat warisan. Jadi akhirnya si ayah, kakek akhirnya langsung memberikan warisan kepada cucu. Jalurnya begini. Bukan jalurnya begini. Sang ayah memberikan warisan ke anak, lalu anak memberikan warisan ke cucu. Nah ini bukan begini, ini salah. Bukan ini. Kalau yang Anda jelasin tadi itu ini. Ya, tapi kalau dalam Islam yang benar adalah si pewaris, ya ini pewaris langsung memberikan warisan kepada cucu direct dia. Ya, bukan
Oh anak dulu baru turun ke cucu. Bukan begitu kalau dalam pandangan syariat Islam. Di dalam fikih Islam tidak begini. Ini warisan cucu. Ya kan? Oke. Nah ini yang dibenarkan dalam Islam. Nah, kalau dalam aturan perundang-undangan kan tidak. Ya, dia harus muter dulu ada warisan pengganti. Kalau dalam Islam tidak. Nah inilah namanya warisan cucu. Silakan Anda buka di buku-buku tentang warisan dalam syariat Islam. Anda akan menemukan ini dengan dalil-dalilnya nanti. Dalilnya ada Ustaz. Oh ada banyak. Dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih ada banyak. Ya, cuman bukan momennya sekarang untuk menjelaskan itu semua. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bisa langsung ke cucu ya, tidak lewat rute anak ya Ustaz ya. Tentu. Tapi dengan syarat ya. Syaratnya apa? Syaratnya si pewaris ini tidak punya anak laki-laki lagi. Jadi syaratnya apa? Si ayah ini nggak punya anak laki lagi. Ya kan? Si ayah tidak punya anak laki lagi. Anak lakinya cuma satu. Maka cucu itu direct bisa dapat dari kakeknya. Oh itu syaratnya Ustaz. Ya. Kalau si ayah ini bisa lihat di gambar. Ya. Tadi kan begini. Ya. Tapi ternyata si ayah ini punya anak laki lagi di sini. Dia punya anak laki lagi. Ini hidup. Maka si cucu ini jadi gugur nggak dapat. Kenapa? Ini yang disebut di dalam hadis fama baqiya fali aula rajulin zakar. Ini hadis Bukhari. Jika ada sisa, nah ini kan sisa ini. Ini kan sisa ini berdua. Fali aula rajulin zakar, maka diberikan kepada laki-laki yang terkuat. Loh sekarang ada cucu dan ada ini jalur laki semua ini dua-dua ini. Ya kan? Mana yang lebih dekat kepada si pewaris? Cucu apa anak? Pasti yang lebih dekat ya anak lah. Iya. Jalurnya pendek dia di sini. Jadi cucu di sini gugur karena si pewaris punya anak laki. Berdasarkan hadis Bukhari ini Abu Hurairah. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah seperti itu jelas ya. Jadi kalau satu-satunya oke, yang satu lagi kalau perempuan maka cucu dapat, dan jika ada laki-laki lain, anak laki-laki yang lain maka dia terhalang ya cucu Ustaz ya. Terhalang. Ya. Barakallahu fikum seperti itu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada penanya tadi yang mengenai sebentar saya contek dulu mengenai pemerintah KHI itu tadi saya 185. Saya sempat nyari Ustaz tadi itu apa namanya pasalnya Ustaz, bahwa pasal 185 itu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat dari si pewaris maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya, begitu bunyinya, kecuali mereka namanya ahli waris pengganti. Iya, ahli waris pengganti. Jadi jalurnya itu seperti saya bilang tadi, dari pewaris turun ke ayah. Iya. Nah karena ayahnya wafat, digantiin sama anaknya dia jadi turun. Karena kalau dalam Islam nggak direct, nanti ngitungnya beda itu. Nah itu kan di versi KHI. Kalau di dalam versi syariat Islam nggak nemu Anda. Tunggu ya, sampai kiamat apa ketemu. Cucu kan cucu, berarti saya yang dapat cuma cucu laki-laki dan anak perempuan tadi ya. Bandingannya 2-1 atau gimana pembagiannya? 2 bagian dan 1 bagian. Kalau cucu laki dengan cucu perempuan umpama sama, cucu laki 2 bagian, cucu perempuan 1 bagian. Kalau tadi kan anak perempuan, anak perempuan dengan cucu laki-laki itu 2-1 atau 2 bagian dan 1 bagian atau bagaimana? Yang mana? Bagian harta. Tadi ada anak perempuan Ustaz. Oh, ya, cara ngitungnya yang ini. Iya. Ntar, orek-orek ini tak buang ya. Ntar. Iya. Karena dapat anak perempuan 1 tuh. Nah, berapa ini ya? Ya. Ya kan? Iya betul. Ya gini kan? Iya. Gini ya? Iya. Ini baginya gimana kan gitu? Iya. Nah ini anak perempuan ini dapat setengah. Banyak juga. Ya. Sisanya dia ini
ini sisa buat cucu. Oh, setengah dong berarti ya, setengah. Ya, Setengah. berarti kan sisanya ini, kalau anaknya 2 ya, berarti sisa dibagi telu, Mas Pongki. Sebentar, kok dibagi 3? Ya, ini kan satu 2 perempuan ya? bagian. Iya, Ini kan betul. 2, ini 1. Oh iya. Ngoten, Mbak. Mantap. Paham. Barakallahu fikum Ustaz, semakin Wah, terang insyaallah. barakallah. Dan Bapak yang bertanya tadi ya, semoga bisa paham ya Pak ya, di Lombok, Bapak Yasir Husain Atsiqah. Terima kasih sudah kirim pertanyaan ke Fatwa TV, dan kita semua mendapat pelajaran yang baik, yang bagus dari Ustadz Nizar, lagi juga pemirsa semua di rumah. Barakallahu fikum Ustadz. Dan Ustadz, jawaban antum kepada Bapak Yasir Husain menuntaskan acara kita sementara di pekan ini. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz atas semua ilmu yang sudah di share kepada kami semua di sini. Boleh saya tutup? Fadal. Pemirsa Fatwa TV, nah kita sudah selesai. Semoga Allah temukan kembali kita di pekan depan, Ustadz yang sama, hari yang sama, jam yang sama. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu.